janji ya. Ingat, janji adalah apa? Hutang itu wajib dibayar. Berarti kalau kamu sudah membuat kesepakatan kelas kita bersama-sama, berarti wajib dan harus kita laksanakan supaya di kelas ini kalian bisa tertib mengerjakan tugas, tertib mengerjakan PR, tertib di dalam kelas supaya kamu mendapat nilai yang ingin naik kalau kita? Jadi kesepakatan kelas hari ini sudah disepakati ya. Yang pertama apa tadi kalau kita mengerjakan PR? Tiket 1 minggu. Kalau di dalam kelas tugasnya nggak selesai berarti yang kedua kelas. Kalau kelas berarti ketinggalan. Berarti harus tambah. Oke ya, berarti kesepakatan kelas hari ini sudah kita sepakati sama-sama. Jadi terima kasih kerjasama kalian. Mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas yang kita buat, kalian bisa lebih disiplin dan kalian bisa memperoleh nilai yang memuaskan. Ya nilainya bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu luang ibu-ibu karena memberikan waktu luang kepada saya untuk mempresentasikan tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif CGP Angkatan 9. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Kebonakung beserta ibu-ibu Dewan Guru yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun. Salawat serta salam serta tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk, memberikan pencerahan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Mohon maaf ibu-ibu di sini nanti saya mengganggu waktunya panjenengan untuk saya mempresentasikan tentang budaya positif. Di mana budaya positif itu nantinya kita terapkan di sekolah dengan tujuan mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang bisa bermanfaat di kehidupan mendatang, anak-anak yang bermanfaat di keluarga, di masyarakat. Next, Bu Bunga. Sebelum saya melanjutkan ke tujuan budaya positif, kita bahas dulu tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam proses pemajuan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan utama yaitu menuntun skala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat
buah durian, ciri-cirinya harus duri, misalnya seperti itu. Nah, di pertanyaan yang berikutnya, ternyata ada identifikasikanlah gurumu. Nah, di situ kan berarti anak-anak menilai kita. Nah, pada saat saya menilai, terus terang saya kaget, ternyata apa yang mereka lihat itu ditulis. Bahkan saya sendiri pun juga, ya gimana ya, saya introspeksi diri, ternyata anak itu nulisnya sesuai. Guru saya namanya si A, selalu pakai kacamata, misalnya seperti kalau ngajar selalu bawa dompet, nah misalnya, nah dompet itu ternyata saya sendiri. Nah, di situ saya dulu, oh berarti selama ini anak-anak itu nilai diri kita. Nah, dari situlah kita sebagai pendidik harus memberikan contoh anak-anak yang lebih baik. Ya, memang manusia itu tidak ada makhluk yang sempurna, tapi kita yang berusaha untuk yang lebih baik. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi kan saya menjelaskan tentang budaya positif, hal-hal yang baik yang patut ditiru oleh anak-anak tentang diri kita. Nah, di sini kita kan sebagai pendidik yang tadi diibaratkan sebagai petani. Berarti kita mengarahkan, kita memberi contoh hal-hal yang baik. Lanjut, konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini saya jelaskan mulai perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar sekarang kita dituntut untuk mengikuti kurikulum yang baru. Dari SD kita beranjak ke K13, kemudian kita melanjutkan ke sekarang kurikulum merdeka, di mana di situ anak-anak dilatih untuk selalu berpikir kritis, bernalar kritis, berkolaborasi. Nah, di situ kita melakukan perubahan-perubahan. Intinya anak-anak harus bisa merubah terutama perilaku, akhlak. Nah, berarti di situ kita sebagai pendidik berperan utama. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini diibaratkan, mohon maaf, ini di sekolah kita kemarin sudah menerapkan bahwa anak-anak yang tidak memakai pakaian atau seragam lengkap pada waktu upacara sudah disuruh ke depan. Nah, secara nggak langsung ibu-ibu, mohon maaf, kita itu sudah melakukan disiplin positif. Kita sudah mempraktekkan bahwa anak-anak yang kemarin memakai seragam tidak lengkap akhirnya lengkap, karena yang maju semakin lama semakin berkurang. Nah, di situ kita sudah melaksanakan disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kalau kebutuhan pokok manusia itu ada sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dasar manusia berarti berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin melakukan perubahan, paling tidak kita harus memberikan contoh yang lebih baik. Yang lama-lama kita awalnya dari terpaksa, lama-lama akan terbiasa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini kalau kita contohkan seperti ini, mohon maaf, misalnya ini memang ya, mohon maaf, ini yang sangat sulit ya Bapak Ibu. Saya sendiri pun kadang juga melaksanakan, kadang juga tidak. Motivasi perilaku manusia ini saya contohkan seperti ini. Misalnya pagi, Pak Hendrik kan, mohon maaf, datangnya pagi, kemudian memimpin anak-anak sholat duha. Nah, di situ misal kita, terutama saya sendiri, oh Pak Hendrik itu pokoknya isu-isu, aku kok pingin saya, nah seperti itu. Ini contoh motivasi perilaku manusia. Saya ibaratkan, saya contohkan seperti itu. Kemudian restitusi posisi kontrol guru. Di mana restitusi posisi kontrol guru, kita harus bisa mengetahui mana yang lebih utama, mana yang diutamakan dulu, dan ibaratnya kita antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu lebih didahulukan kewajiban. Kemudian keyakinan kelas.
saya sudah membuat, di mana keyakinan kelas itu saya buat supaya perilaku anak-anak di dalam kelas bisa berubah, lebih disiplin, kemudian lebih memperhatikan pelajaran, kemudian mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kemarin secara tidak langsung sudah dilaksanakan oleh Bu Wik. Contohnya yang kemarin anak-anak membagikan uang. Nah, itu termasuk segitiga restitusi yang panjenengan lakukan. Memang secara tidak langsung sebenarnya panjenengan semua sudah melaksanakan segitiga restitusi, menyelesaikan permasalahan dari tingkah laku anak didik kita. Lanjut Bu Bunga. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi di sini kita jika ingin melakukan perubahan, menyediakan lingkungan positif yang aman, nyaman agar siswa berpikir kritis. Dicontohkan di lingkungan sekolah kita, kemarin kita akan mengadakan misalnya memakai baju adat. Nah, di situ siswa-siswi kita akan berpikir, oh ternyata budaya adat itu seperti ini, bajunya seperti ini. Nah, mereka merasa di lingkungan sekolah mereka itu sudah nyaman dan mereka tahu mana bisa membedakan antara baju adat, kemudian ini mohon maaf ini yang akan dilakukan mungkin akan ada satu hari kita memakai bahasa Jawa. Lanjut. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid, Siklor, dan Plano. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita melaksanakan atau mematuhi peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan yang tidak kita hargai atau pencapaian suatu tujuan murid. Lanjut Bu Bunga. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol kegiatan kepalan tangan antara A dan B? Di sini misal kita kepalan tangan. Nah, di dalam kepalan tangan ini misalnya ada kertas, pokoknya saya berusaha tidak akan melepas kepalan tangan ini. Sedangkan si B berusaha membuka. Akhirnya memaksa, terlalu sering dipaksa. Nah, si A ini pasti akan marah karena tidak sesuai dengan keinginannya. Lanjut Bu. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan
Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tingkah laku kita itu arahnya kemana? Kita harus memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri saya. Berarti kalau kita tidak bisa mengontrol diri saya, itu disetirnya. Berarti tidak punya pendirian. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu stimulus respon. Ini biasanya terjadi pada murid kita yang gelut atau bertengkar. Itu mesti mereka berpendapat, oh saya menang, kamu yang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menangan. Jadi kalau menang-menangan berarti tidak ada yang kalah, sama-sama menyelesaikan permasalahan. Lanjut Bu Bunga. Mohon maaf ibu-ibu, ini kan karena siang hari. Biar tidak ngantuk, mohon berdiri semua. Sekarang kita joget atau nari dulu. Ini mohon maaf ya Bu Gesi, ngapunten. Jadi gini, mohon maaf. Kalau ini breaking dulu. Kalau saya bilang Marina, jadi ya, Marina menari di atas menara. Kalau Marijo seperti ini. Marina, Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Gitu ya. Coba 1, 2, 3. Marijo, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, menari di atas menara, Marina menari di atas Marijo. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Boleh ngomong dulu lagi? Saya lanjutkan lagi, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Ini dengan kita bisa menyesuaikan kelas, kita mengkondisikan kelas supaya anak bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau kita memberikan tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik, mereka pasti akan meniru, dan yang ditiru mereka itu nanti akan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritis dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif, berarti sifat-sifat manusia yang ada pada diri kita yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Yang kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Di
Misalnya saya contohkan seperti ini. Oh, saya mau merubah anak murid saya yang datangnya terlambat misalnya. Nah, di situ kita tidak boleh langsung, oh kamu seperti ini, kamu harus ini. Nah, itu sama artinya dengan kita menghukum. Tetapi kita cari dulu solusinya, kenapa anak itu kok bisa terlambat. Nah, di situ akhirnya anak-anak akan tahu, merasa dididik dengan kita, dan kita mengarahkan. Nah, mungkin dari seperti itu nanti anak didik kita akan berubah. Misalnya dari sering terlambat akan berubah dia tidak sering terlambat. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. 3. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tobat, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin ini kalau panjenengan lihat seperti ini, mungkin untuk sulit kita hafalkan. Padahal profil pelajar Pancasila ini harus kita terapkan ke anak-anak. Nih, misalnya saya buat tepuk ya, monggo ikuti saya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebineka kopa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Monggo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebineka kopa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Terima kasih. Lanjut Bu Bunga. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini kita akan menyelesaikan masalah atau permasalahan pada anak dengan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kadang kita menghukum secara tidak sadar, anak-anak itu akan teringat sampai dewasa. Ini saya sendiri, saya alami. Dulu saya sewaktu di SD itu sering dihukum, bahkan dicibir pakai uang koin sampai berdarah. Nah, di situ saya ingatkan sendiri ke murid saya, ke anak-anak. Ternyata hal yang paling diingat-ingat di SD itu hukuman. Nah, ini mohon maaf, ini saya cerita sedikit. Dulu saya di sekolah di SD Negeri 3 Patisadi. Jadi dulu itu sebelum ulang atau sesudah ulangan, kalau nilainya di bawah 55, itu pulangnya itu sama guru saya disuruh baris. Nah, beliau selalu menyiapkan uang koin 100-an, mesti dicubitkan di atas, mohon maaf, di dada. Nah, mesti dilihat, itu saya lihat mesti berdarah. Kalau sekarang jangankan mencubit, bahkan kita membentak, kalau dia tidak terima itu dikatakan bullying. Kalau dulu kita dicubit, kita bahkan dipukul, itu hal yang biasa. Bahkan kalau kita melapor ke orang tua kita pasti menyalahkan kita, tidak menyalahkan gurunya. Tapi kalau sekarang kebalikan, orang tua kalau dilapori anak-anak tidak bertanya dulu ke anaknya bagaimana, langsung ke gurunya. Jadi mohon maaf, ternyata hukuman itu diingat-ingat. Bahkan saya sendiri sampai sekarang pun saya kalau ketemu orangnya bahkan
jadi diingat-ingat. Bahkan pernah orangnya itu ya waktu saya mulai ngajar tuh ketemu ternyata kita sama-sama teman menjadi guru. Beliaunya pun tanya ke saya, Kak ini ngajar tak dewe. Saya yang jawab, ingat Bu, saya ini tadi guru tapi kita. Di situ saya ngomong, dia mau dijauhin, saya ini orang oleh dewe. Nah, dicontohkan seperti itu. Ini hukuman ternyata selalu diingat. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Ini kemarin kita melaksanakan ini bahwa anak-anak yang anak-anak yang tidak memakai pakaian lengkap pada waktu upacara kita sendirikan. Nah, setelah upacara selesai, anak-anak disuruh membersihkan halaman. Ini berarti pemberian hukuman dengan hal positif membersihkan halaman itu meningkatkan kedisiplinan anak. Akhirnya anak-anak memakai baju dengan seragam lengkap. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya contohkan misalnya yang selesai yang dapat 100 nanti dapat uang 10.000. Terus aku oleh 1 saya ini dapat uang 10.000. Yang lainnya enak yang dapat 100. Nah di situ mungkin timbul kecemburuan sosial anak-anak. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini anak-anak introspeksi diri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri atau disiplin, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebelum bertingkah laku ini berpikir terlebih dahulu. Hukuman oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin tadi saya contohkan kalau jangka pendeknya wis cukup sudah. Kalau jangka panjangnya selalu diingat meskipun sudah lama. Kemudian penghargaan menghukum. Misalnya yang ranking 1 diberi penghargaan, yang lainnya dihukum. Berarti anak yang tidak ranking dihukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini anak yang mengerjakan soal diberi imbalan, yang anak yang mengerjakan soal lebih cepat diberi imbalan. Anak yang tidak mengerjakan soal tepat waktu berarti banyak kesalahan. Penghargaan tidak efektif, artinya jika berhenti merokok akan diberikan motor. Penghargaan merusak hubungan. Di kelas akan timbul kecemasan, kecemburuan dengan anak-anak yang selalu ranking. Ini misalnya yang namanya anak-anak itu mesti kemampuannya berbeda. Ada yang tinggi, sedang, bahkan ada yang kurang. Kalau kita selalu memotivasi anak yang tinggi, misalnya kamu kalau selesai duluan, atau kamu kalau dapat 100 saya kasih jajan atau saya kasih uang. Nah, kasihan anak-anak yang nilainya atau di bawah rata-rata mesti timbul kecemburuan sosial. Next. Penghargaan menurunkan kualitas, yaitu hasil karya atau tulisan yang dibayar lebih jelek. Ini kita contohkan misalnya kita memberikan pekerjaan anak-anak, di mana di situ pekerjaan anak-anak itu tidak boleh apapun hasilnya kita harus selalu menghargai dan ini kok jelek sekali, ini lebih bagus dari ini. Nah di situ nanti anak-anak pasti kalau yang bagus dia bangga, kalau yang kurang mesti guru itu kurang. Di situ kita mungkin anak-anak akan teringat-ingat sampai nanti. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Guru jika bekerja karena gaji
ya, ini gini. Ada ya gitu ada. Dulu kita mungkin semua merasakan bahwa gaji guru itu sangat sedikit. Bahkan ini mungkin saya cerita saya sendiri. Awal saya jadi guru itu 4 bulan saya tidak digaji. Memang ya Bu Gesi yang mungkin dari teman-teman juga merasakan guru sekarang itu beda dari guru yang lain. Kalau dulu kita digaji, gak digaji, kita jadi guru itu sudah bangga. Aku jadi guru padahal nggak tahu belakangnya, nggak ada gajinya, kita nggak mikir. Soalnya kita sudah ada panggilan menjadi guru. Mungkin juga Bapak sama Bu Bunga juga merasakan, bayaran itu pitik, ini salah, ngurus salah, tapi tetap kita laksanakan. Dalam arti ini, anggap saja aku ini di ospek, nah gitu. Jadi akhirnya lama-lama kita terbiasa karena kita sudah ada panggilan guru. Dengan gaji seberapapun, kalau dihitung-hitung, bahkan kita dihitung sampai kalkulatornya jebol. Gaji seperti itu, tidak akan cukup. Tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur, kita mendapatkan keberkahan. Contohnya saja, saya mempunyai teman yang jauh, yang kos, kalau dihitung nominalnya kita mikir secara, bahkan sampai ngelis, saya kira cukup. Tapi alhamdulillah, panggilan hati, aku jadi pendidik meskipun jual di Pandaan, Kemualan, di Malang nggak ada saudara yang tetap alakoni. Nah, di situ berarti kita sudah ada panggilan menjadi guru, menjadi pendidik. Saya pernah, mohon maaf ini cerita sedikit, saya pernah mendengar pengajian bahwa gaji guru itu ada 2, yaitu di dunia dan di akhirat. Mungkin kalau di dunia ada nominalnya sekian, kalau di akhirat salah satu murid kita nanti akan menarik kita ke surga. Nah, di situ mungkin kita akan termotivasi menjadi guru meskipun gajinya dulu cuma sedikit. Bahkan dulu saya awal jadi guru itu 4 bulan nggak digaji. Digaji pertama 50.000 dan saya ingat sampai sekarang awal saya digaji diginikan, mohon maaf sekolah bisa gaji ini cuma cukup dibuat beli es. Nah, di situ awalnya saya kaget, gajinya gini ya. Tapi karena sudah ada panggilan, nggak masalah wes. Belakangan gaji itu nomor sekian, pagi tetap berangkat. Bahkan saya dulu jam 6 itu, kalau hari Senin jam 6 sudah harus di sekolah, 6:30 sudah harus di kelas, itu tetap kita jalani. Alhamdulillah, lama-lama, alhamdulillah sekarang untuk yang seperti bayangan saya dulu, waduh, aku kapan ya diangkat, aku kapan ya terima gaji sekian. Alhamdulillah sekarang sudah saya terima dan saya alhamdulillah sekali kepada teman-teman semua memberikan dukungan kepada saya, memberikan motivasi, terutama pada saat saya mengikuti CDP ini semua mendukung. Nah di situ saya merasa berarti jadi guru itu alhamdulillah berkahnya luar biasa. Rezeki itu tidak dinilai dari uang saja, kita mendapatkan teman yang selalu menyupport, kita mendapat lingkungan kerja yang baik, itu juga merupakan rezeki. Lanjut, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu anak yang biasa diberi hadiah tidak akan melakukan sesuatu tanpa hadiah. Jadi ini saya contohkan tadi bahwa misalnya saya akan melakukan ini, pasti itu aku oleh hadiah. Tapi lain saya tidak akan mendapatkan hadiah. Berarti dia bekerja, dia melaksanakan tugas karena ingin mendapatkan hadiah. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman berhukum. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, berarti berubah. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini saya contohkan tadi, dihukum meskipun sudah lama dia masih ingat. Kedua, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin dalam jangka waktu pendek itu pada saat kita menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan.
Kalau kemarin kita itu sudah menerapkan konsekuensi, yaitu anak menghargai kedisiplinan supaya memakai seragam lengkap. Hukuman itu paksaan, kita memaksa. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan, mendorong anak menjadi dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini kita contohkan di sekolah kita, alhamdulillah sudah berjalan. Setiap pagi kita sudah melaksanakan pembiasan, yaitu sholat duha secara berjamaah. Nah, di situ awalnya anak-anak yang tidak terbiasa lama-lama akan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukumannya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mungkin di segitiga restitusi ini kemarin saya sudah melaksanakan, saya contohkan di video yang pertama berhubungan. Nah, ini contoh langkah awal segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu anaknya kenapa kok sampai datang terlambat. Kita tanyai. Nah, di sini kemarin murid saya ini saya tanya kenapa kok datang terlambat, karena tidurnya terlalu malam. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah ini dia ternyata datangnya terlambat, itu meskipun sudah dibangunkan sama orang tuanya, tapi dia sulit bangun karena bangunnya kesiangan, tidurnya kemalaman karena bermain HP. Ini validasi tindakan yang salah. Next, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya bertanya bahwa dia melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang mana, yaitu dia tidak datang tepat waktu. Berarti dia melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bahwa sebelum pembelajaran dimulai, dia harus sudah masuk di dalam kelas. Next. Kesimpulan penerapan segitiga restitusi, yaitu setelah 3 tahap itu dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat ini, maka disinilah restitusi dapat dilakukan. Ini kemarin bahkan sudah dilaksanakan sama Bu Eva 2 tahun lalu, bahwa dia mempunyai murid yang tidak mau masuk sekolah, mau sekolah kalau diantar atau dijemput gurunya. Jadi kita semua itu sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi. Mungkin secara praktek sudah kita laksanakan. Kalau
Bagian dari budaya positif di sekolah dan guru dapat menganalisis dengan sikap refleksif dan kritis penerapan disiplin positif di sekolah. Jadi kedisiplinan anak ini yang diutamakan. Kita nantinya bisa menerapkan segi bidang restitusi. Lanjut yang PowerPoint. Ciri-ciri segitiga restitusi punya 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa, tetapi kita menawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat kedalaman diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita melihat karakter anak-anak karena setiap anak-anak didik kita mempunyai karakter yang berbeda. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi dari permasalahan anak tersebut. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita kembalikan anak tadi, kenapa kok melakukan kesalahan? Nah, di situ kita mencari solusi, menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Merdeka. Merdeka menurut Ki Hadap Dewantara, yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi akan juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita ingin berubah, kita ingin mendapatkan perubahan, berasal dari diri kita sendiri. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas itu kita buat untuk di kelas kita sendiri. Saya yakin setiap guru mempunyai teknik pembelajaran yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini yang jelas kita menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini pernah bumi pada waktu COVID, ya. Ini berarti kalau kita melakukan 3M, berarti kita mencegah supaya tidak tertular. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau kita datang terlambat, berarti kita melanggar peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan, kepemimpinan siswa. Budaya positif berarti di lingkungan kita diupayakan kita selalu melakukan perubahan yang positif. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima kita, kemudian kesenangan, kebebasan. Nah, di situ bertahan hidup, ini kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu yaitu menghukum, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau identitas berhasil atau sukses itu teman, pemantau atau manajer. Kalau penghukum berarti kita menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Itu menghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangka atau berbohong.
segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini cara kita, teknik kita menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan murid kita. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, mengapa melakukan kesalahan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas, kenapa kok sampai dia melanggar. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, di situ kita sudah melakukan segitiga restitusi. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Jadi ini seorang murid yang datang terlambat, dia masuk ke kelas dengan mengatakan, Bu, mohon maaf saya datang terlambat. Di sini saya bertanya kepada murid saya, kenapa kok dia datang terlambat? Karena bangunnya kesiangan, tidurnya kemalaman. Dan di sini juga saya tanya, dia tinggal dengan siapa? Dia tinggal bersama orang tua. Nah, kenapa kok datang terlambat meskipun orang tuanya sedang melakukan? Dia sulit untuk bangun pagi karena terlalu malam tidurnya. Next. Disiplin positif atau teori kontrol menurut Dr. William Webster. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi disiplin positif itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Next. Terima kasih. Jadi demikian tadi presentasi dari saya tentang segi budaya positif dan segitiga restitusi. Saya mohon maaf bila mana penjelasan saya tadi ada kata-kata yang berkurang di ibu-ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan semua. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan berkat dukungan panjenengan, doa-doa panjenengan, semua tugas-tugas saya di TDP ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, bila mana saya tadi menjelaskan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum